Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kali ini kita akan berbicara tentang hidup ini adalah kesempatan. Dan saya akan mengawali dengan sebuah cerita pendek. Ada sebuah keluarga yang kaya raya, dan keluarga ini memiliki 2 orang anak laki-laki. Ibu mereka sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan tinggal ayah mereka yang bersama-sama dengan mereka. Suatu ketika ayahnya telah sakit dan sekarat, ayahnya memanggil kedua anaknya karena merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia berpesan kepada kedua anaknya itu. Dia memanggil anaknya dan berkata kepada mereka, "Anak-anakku, sebentar lagi ayah mungkin dipanggil Tuhan, dan ayah berpesan buat kalian berdua. Yang pertama, kalian harus hidup rukun. Karena kalian cuma berdua, dan kalian akan menerima warisan yang banyak. Jadi kalian harus rukun." Yang kedua, ayahnya berpesan, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pesan yang ketiga, ayahnya berkata, jadilah berkat bagi banyak orang. Dan setelah ayahnya mengatakan hal ini, ayahnya meninggal. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, ada suatu pemandangan yang berbeda. Karena si sulung yang selama ini berpakaian rapi, berpakaian yang mahal, hari itu dia terlihat memakai pakaian warna abu-abu lusuh. Ya, ternyata pakaian itu adalah pakaian yang disediakan oleh penjara setempat. Jadi ternyata saudara sulung ini telah melakukan kejahatan. Dia telah menaruh bom di mobil adiknya yang sedang dikendarai, dan bom itu akhirnya meledak dan menewaskan adiknya. Setelah polisi melakukan penyelidikan, maka terbongkarlah motif dari si sulung ini. Dia sengaja menaruh bom itu. Dia sengaja membunuh adiknya supaya seluruh warisan dapat dia miliki semuanya. Saudara, apa yang dipesankan oleh ayah mereka tidak ada yang dilakukan oleh si sulung. Seharusnya dia akur sama adiknya, malah dia membunuh adiknya demi ketamakan. Seharusnya dia menggunakan hidup sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi dia malah melakukan kejahatan. Dan akhirnya hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita akan membaca sebuah ayat tentang orang yang juga menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Mari kita akan baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya ulangi, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, demikianlah firman Tuhan.
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia, orang kaya itu, berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain dari itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, kita sudah sering mendengar tentang kisah ini. Berkali-kali kita sering mendengar. Nah, saudara, kalau kita pelajari, kalau kita telaah di dalam kisah ini, di dalam perikop ini, diceritakan tentang 2 episode waktu yang diperankan oleh 2 orang, yaitu orang kaya dan orang miskin yang namanya Lazarus. Dalam kisah ini tidak disebutkan nama si orang kaya, tetapi jelas dari kisah ini diceritakan tentang 2 episode. Episode apakah itu? Episode pertama, yaitu kita bisa baca dari ayat 19 sampai ayat 22. Berbicara tentang kehidupan
dua peran utama ini selama mereka ada di dunia, yaitu orang kaya dan Lazarus. Apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia? Cerita ini cuma beberapa ayat 19 sampai 22, menggambarkan jangka waktu hidup mereka di dunia yang tidak selama waktu kehidupan berikutnya. Nah, pada episode yang kedua, kita akan mendapati dari ayat 23 sampai ayat 31. Ayat yang cukup panjang yang menggambarkan tentang kehidupan yang jauh lebih lama setelah kematian daripada kehidupan sebelum kematian. Nah, saudara, kita akan fokus membaca di ayat 25 yang akan menceritakan tentang keduanya. Mari kita baca di dalam ayat 25. Dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah." Di dalam ayat 24 kita mendapati bahwa orang kaya itu berkata, menyebut Abraham dengan Bapa Abraham. Ayat 24. Dan ayat 25 dikatakan Abraham menyebut orang kaya ini anak. Artinya, sekalipun tidak dijelaskan di dalam perikop ini nama dari orang kaya itu, kita diberi pengertian bahwa orang kaya itu adalah orang Yahudi. Karena dia memanggil Bapa kepada Abraham dan Bapa memanggil anak. Kita tahu bangsa Yahudi adalah keturunan Yehuda, salah satu suku umat pilihan Tuhan yang mempercayai bapak leluhur mereka, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu, orang ini berkata Bapak Abraham, dan Abraham menjawab kepada orang kaya ini, anak. Nah, ayat 25 dikatakan, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Di sini dikatakan bahwa Abraham mengingatkan kepada orang kaya itu bahwa engkau telah menerima. Artinya, orang kaya ini selama hidup di dunia, dia telah menerima segala yang baik. Nah, apakah yang dimaksud dengan segala yang baik? Di dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan yang baik adalah agathos. Dan agathos ini juga memiliki arti joyful atau kesenangan. Artinya bahwa selama hidup di dunia, orang kaya ini menikmati segala kesenangan. Telah menikmati kesenangan. Dan itu tadi diperkuat dengan ayat 19, dikatakan bahwa orang kaya itu hidup di dalam kemewahan, kesenangan, berfoya-foya. Bahkan lebih lagi dikatakan setiap hari. Orang kaya itu, saudara bisa bayangkan, setiap hari hidup di dalam kemewahan, kesenangan, foya-foya. Gambaran bahwa orang kaya ini sedang berada di zona yang sangat nyaman. Karena dikatakan setiap hari. Suatu kondisi yang tidak pernah mengalami masalah. Suatu kondisi yang tidak mengalami pergumulan. Karena dia bisa berfoya-foya setiap hari di dalam kemewahan, dalam kesenangan. Dan selanjutnya, Lazarus sebaliknya, sebagai seorang pengemis dan juga punya penyakit borok sana sini. Dan Lazarus tinggal tidak jauh daripada orang kaya ini, di dekat pintu rumah orang kaya itu. Firman Tuhan katakan, gambaran tentang kehidupan mereka di dunia. Orang kaya hidup di dalam kemewahan,
Lazarus hidup di dalam penderitaan. Nah, kita baca ayat selanjutnya dari ayat 25 ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang," artinya setelah kematian, sekarang ia, yaitu Lazarus, mendapat hiburan, dan engkau, yaitu orang kaya itu, dikatakan sangat menderita. Artinya, saudara, ada perbedaan yang cukup jauh, 180 derajat, tentang kehidupan mereka selama di dunia dan kehidupan mereka setelah mengalami kematian. Jadi, saudara, selama di dunia, orang kaya menikmati segala kemewahan, dan Lazarus menderita dekat pintu rumah orang kaya itu. Tetapi setelah kematian, berbanding terbalik 180 derajat. Orang kaya itu dikatakan sangat menderita, dan Lazarus dihiburkan berada di pangkuan Abraham. Saudara, seandainya saudara disuruh memilih mau menjadi orang yang kaya itu atau menjadi seperti Lazarus, mungkin sebuah pilihan yang sulit. Atau mungkin ada juga orang yang berkata, "Pak, saya akan pilih dua-duanya." Artinya, waktu hidup di dunia, saya mau pengen seperti orang kaya. Dan setelah kematian, saya pengen seperti Lazarus. Jadi saya pilih dua-duanya, Pak. Mungkin ada orang yang lain lagi berkata, "Kalau saya tidak pilih dua-duanya. Saya tidak pilih orang kaya itu, dan saya tidak pilih Lazarus. Saya akan memilih peran utama ketiga, yaitu Abraham." Saudara, kita tahu bahwa Abraham semasa hidup di dunia, dia diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ternaknya begitu banyak, budaknya banyak. Boleh dibilang Abraham selama hidup, dia termasuk orang yang kaya. Terbukti pada saat sebelum kematiannya, Abraham mempesankan untuk warisan buat anak-anaknya. Sekalipun yang terutama, ahli waris keturunan Abraham adalah Ishak. Dan setelah kematian, Abraham berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, Abraham selama di dunia diberkati, menjadi orang kaya. Dan setelah kematian, dia beroleh penghiburan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jadi pertanyaannya, bukannya kekayaan, bukannya kemiskinan yang menentukan kehidupan kita setelah kematian. Tetapi apakah yang menentukan? Yang menentukan adalah kesempatan. Oleh karena itu, tema renungan kali ini berjudul, hidup ini adalah kesempatan. Saudara, mari kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita. Saya ulangi, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, saya dan saudara, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita
seiman. Saudara, di dalam bacaan kita tadi di dalam Lukas, orang kaya itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempergunakan hidupnya sebaik-baiknya, untuk menjadi berkat. Paling tidak bagi Lazarus, seorang pengemis yang tinggal di dekat pintu rumahnya. Tetapi orang kaya itu tidak memilih untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Tetapi dia memilih untuk hidup dalam kemewahan setiap hari. Jadi, saudara, yang menentukan hasil akhir kita setelah kematian adalah hari-hari yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar. Seperti Galatia 6 ayat 10 dikatakan, selama masih ada waktu kesempatan buat saya dan saudara, mari kita menjadi berkat bagi semua orang, terutama bagi saudara-saudara seiman. Saudara berbicara tentang tema hidup ini adalah kesempatan. Kita akan teringat kepada sebuah pujian yang begitu terkenal sampai sekarang, yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Hampir seluruh gereja mungkin menyanyikan, sangat booming. Tetapi saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa kemarin, jam 17.00, pengarang pujian ini, Pendeta Wilhelmus, dipanggil Tuhan. Sekalipun hambanya yang rendah hati ini dipanggil Tuhan, tetapi karyanya menginspirasi banyak orang, menjadikan berkat bagi banyak orang. Saudara, tahukah saudara latar belakang terciptanya pujian hidup ini adalah kesempatan? Saya membaca di dalam sebuah biografi, saya menemukan ternyata lagu ini diciptakan oleh Pendeta Wilhelmus di dalam perenungan beliau pada tahun 2004. Jadi ceritanya begini, saudara. Pendeta Wilhelmus memiliki anak sulung. Dan anak sulung ini diberkati luar biasa talenta bakat oleh Tuhan untuk bisa bermain musik. Dan semasa remaja, anak ini pun sudah bisa bermain musik dengan baik. Dan akhirnya, sekalipun masih remaja, anak ini tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang diberikan, talenta yang dianugerahkan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga anak ini tergabung di dalam sebuah komunitas musik para pelayan Tuhan yang melayani di bidang musik. Dan di dalam komunitas itu, semua anggotanya orang dewasa. Dan hanya anak ini yang masih terbilang remaja atau pemuda. Tergabung di dalam suatu komunitas untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, pada tahun 2004, anak ini mengalami kecelakaan yang menyerenggut nyawanya. Anak sulung dari Pendeta Wilhelmus meninggal karena kecelakaan. Nah, di dalam perenungannya, Pendeta Wilhelmus mulai merenungkan anak yang dikasihi, masih muda, tetapi anak ini sudah menjadi berkat, melayani sesuai dengan talenta bakat yang Tuhan berikan.
Akhirnya pendeta Wilhelmus menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya mudah. Hidup ini tidak selamanya kuat. Hidup ini tidak selamanya jaya. Bahkan hidup ini tidak selamanya bisa hidup. Suatu saat, seturut dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan, semua akan kembali dipanggil Tuhan. Nah, di dalam perenungan ini, Pendeta Wilhelmus menciptakan pujian dari dalam hati, dengan kesungguhan, dengan pengertian, sehingga pujian ini menjadi berkat. Dan sampai sekarang pujian ini dikenal banyak orang. Saudara, untuk menjadi berkat bagi orang lain, ternyata tidak hanya berbicara harta atau kekayaan, seperti ilustrasi di dalam kisah Lukas tadi. Melalui karya, melalui talenta, melalui bakat yang Tuhan berikan, semua itu tidak sia-sia. Karena pada saat Tuhan memberikan talenta itu bagi setiap kita, Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kita menjadi berkat. Selama Tuhan beri kita kehidupan, kesempatan, mari kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin, saudara. Saudara, kisah ini mengingatkan akan kehidupan kita. Karena setiap kita Tuhan berikan kemampuan. Setiap kita Tuhan berikan talenta. Setiap kita Tuhan berikan bakat. Supaya kita dapat melayani orang lain. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus kita kaya untuk bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Saudara, kita akan baca dari Mazmur 4 ayat 3. Mazmur 4 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ayat ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Artinya, pertanyaan yang sama Tuhan berikan buat saya dan saudara. Berapa lama lagi kamu mencintai sia-sia dan mencari kebohongan? Saudara, mari kita menggunakan sebaik-baiknya kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, supaya jangan kita melakukan hal yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Lebih lanjut kita akan baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesabaran dari Tuhan. Dan memang kesabaran yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun jangan permainkan Tuhan dengan kesabarannya terhadap hidup kita. Dengan kita terus-menerus melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Seperti ilustrasi anak sulung yang tidak menggunakan kesempatan hidup. Seharusnya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dia lebih memilih untuk tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dia akan melakukan kejahatan untuk memuaskan dirinya. Oleh karena itu, saudara, Galatia 6 ayat 7 dikatakan demikian. Jangan sesat. Allah
tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mari kita garis bawahi Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi ingat saudara, kesempatan yang Tuhan berikan adalah karena kesabarannya. Tapi janganlah kita mempermainkan kesabaran Tuhan dengan terus-menerus kita melakukan yang Tuhan larang, yang Tuhan tidak kehendaki. Apa yang kita tabur, maka itu akan kita tuai. Saudara, pesan terakhir, ayat terakhir buat kita semua di dalam perenungan kita hari ini, kita ambil dari Galatia 5 ayat 23. Galatia 5 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara, tema renungan kita kali ini, hidup ini adalah kesempatan. Renungan yang singkat, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi pada saat kita menyerahkan di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan senantiasa diingatkan bahwa hidup ini terbatas. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan karena kesabarannya. Tetapi suatu saat, setiap kita menghadap takhta pengadilan Tuhan, apa yang ditabur orang akan dituainya. Oleh karena itu saudara, mari jangan sia-siakan hidup kita. Seberapa banyak waktu yang Tuhan sediakan, seperti kisah di dalam Lukas tadi, digambarkan waktu selama di dunia dari ayat 19 sampai 23. Singkat, pendek waktunya, tetapi kehidupan setelah kematian jauh lebih lama. Ayat 23 sampai 31. Oleh karena itu saudara, bukan karena kekayaan, bukan karena kemiskinan yang menentukan hasil akhir kita setelah kematian, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan hari ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Melalui perenungan hari ini, kami kembali diingatkan hal yang sederhana tetapi sangat penting, sangat berpengaruh di dalam hasil akhir kehidupan setiap kita, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesabaran Tuhan. Ajar kami mengerti, ajar kami menyadari Tuhan, supaya kami tidak mempermainkan kesabaran yang daripada Tuhan, tetapi kami melakukan dengan hati yang takut akan Engkau, menjalani hari-hari. Kesempatan yang Tuhan berikan dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, oleh perenungan hari ini, pimpin kami ya Roh Kudus, mampukan kami dan beri kekuatan kami. Ingatkan senantiasa bagi kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, tetapi menggunakan kesempatan hidup yang daripada Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya setiap kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin.